Sintayong. Oh, Hal itu cantik diperkuat oleh golnya. akun Instagram @football.indonesia yang menyebut bahwa Delano Leiden sangat ingin Delano membela Leiden. timnas Indonesia. Wah, Leiden ini kemudian baru memberikan lagi nih, respon yang Delano seakan Leiden. mengonfirmasi pernyataan itu. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Oke, insyaallah pada hari ini ketemu lagi kita guys. Saya mendoakan kalian di hari Jumat ini supaya sentiasa diberkati, diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa sekalian sukses dalam apa jua yang bidang yang kalian usahakan. Oke, hari ini kabar terbaru tentang kehadiran pemain keturunan seorang striker di skuad timnas Indonesia ini. Apakah benar ataupun masih dalam pemilihan pemain, seleksi pemain, mencari yang betul-betul yang terbaik, yang bergrade A, dan juga ini penting karena Indonesia akan bermain di Piala Asia dan juga di kualifikasi Piala Dunia. Jadi seorang striker itu perlu menjadi yang betul-betul terbaik. Jadi timnas Indonesia ini akhirnya dalam beberapa hari ini dapat menemukan beberapa orang striker yang diharapkan akan menjadi tambahan berharga ya dalam persiapan menghadapi lawan selepas ini. Indonesia akan menentang Irak, akan menentang Vietnam, akan menentang Filipina, kemudian di Piala Asia pula lagi fit jadwal, lagi hebat lawanan itu, menentang Irak juga, menentang Vietnam, menentang Jepang lagilah tim-tim yang hebat untuk di Piala Asia nanti. Jadi kita akan melihat lebih lanjut dalam video kali ini mengenai pemain penyerang atau striker keturunan yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia ini. Bagaimana penyerang ini diharapkan akan memperkuatkan lagi dan memberi solusi di bagian hadapan ini menghadapi tim-tim yang kuat di kejohanan yang besar nanti. Oke guys, kita semak daripada channel Garuda Space ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita semak video ini. Respon potensi skuad Garuda, ex-striker Belanda siap bela timnas Indonesia. Siapa ini guys? Ini macam satu nama baru, pemain baru lagi yang terus mengalami perkembangan turut membuat para pemain keturunan bertekad membela tim merah putih. Terbaru ex timnas Belanda muda Delano Leiden mencuat. Siapa namanya nih? Delano Leiden. Oh ini ex Belanda punyanya. Tapi kalau dilihat akhir-akhir ini ada beberapa pemain yang sebenarnya digembar-gemburkan menjadi bola bicara para netizen dan juga para penggemar sepak bola. Di bagian hadapan lini penyerang itu ada alias Al-Haf, itu juga diberitakan akan bergabung dengan Indonesia. Kemudian sebelum ini pemain di lini belakang J. Ejas dan juga ada beberapa pemain lagi ya, Nathan Joon ya, yang sudah ke Indonesia melihat permainan Indonesia menentang Brunei. Itu juga dikabarkan akan melalui proses secepat mungkin untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apapun guys, ketika ini kenapa Indonesia ramai atau banyak pemain-pemain yang bergrade E ini ingin untuk tampil membela timnas Indonesia. Ada sesuatu yang kita perlu perhatikan di sini karena salah satunya Indonesia kini mencapai satu tahap permainan dalam sepak bola ini peningkatannya begitu baik sekali. Daripada segi rankingnya kini di ranking yang 144 ya kalau tidak silap, yang terkini 26 Oktober telah dirilis oleh FIFA kemarin ya. Jadi di ranking 144. Jadi berduyun-duyun lah pemain-pemain yang berketurunan Indonesia itu ingin membela timnas Indonesia. Peluang mereka untuk bermain dengan negara Indonesia itu. Jadi yuk kita simak dulu lanjut nih guys. Salah satu pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Dari sang kakek loh ini. Tengah membela klub kasta kedua Liga Belanda yaitu Top Os.
Pemain berusia 22 Kasta tahun kedua tersebut Liga merupakan Belanda. seorang penyerang tengah yang bisa bermain sebagai sayap kanan maupun kiri. Delano Leden sebelumnya pernah membela timnas Belanda, namun di level U18. Oh, Dia pernah mencetak main 3 gol dari 6 U18 penampilan. ya. Untuk itu, karena belum bermain untuk tim senior, maka Leden bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Kini nampaknya sang penyerang berusia 22 tahun bersedia Muda untuk lagi. menjadi bagian skuad Garuda asuhan Sintayong. Oh, Hal itu cantik diperkuat oleh golnya. akun Instagram @football.indonesia yang menyebut bahwa Delano Leden sangat Delano ingin membela Leden. timnas Indonesia. Wah, Leden ini kemudian baru memberikan lagi nih, respon Delano yang sangat Leden. mengonfirmasi pernyataan itu. Delano Leden melalui akunnya @delano_leden kemudian memberikan komentar dalam unggahan tersebut dengan berbagai emoji. Ada bendera Indonesia, seekor Wow, burung yang nampaknya tengok, melambangkan guys. Garuda, Itu kalau sudah dia letakkan bendera Indonesia di komentarnya itu dengan 825 likes dan reply 101 komentar ya. Ini bermaksud pemain ini benar-benar ingin membela timnas Indonesia ya. Dia sudah dan kemudian hati masukkan di berwarna situ. merah. Nah, bendera Sebagaimana Indonesia itu. diketahui, timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain keturunan namun berposisi sebagai bek dan gelandang. Ya, Untuk itu, kalau back Delano itu Leden full diharapkan sudah kan. mampu menjawab keresahan pecinta sepak bola tanah air yang menginginkan PSSI untuk mendatangkan penyerang keturunan. Ini yang ditunggu-tunggu penyerang ini guys. Kalau ada ini, wow, memang padu, mantap lah kali ini. Penggawa timnas Indonesia U17 Penggawa yang timnas sempat Indonesia dibekali U17 ilmu yang STY. sempat dibekali ilmu Siapakah STY. dia? Sultan Zaki. Oh, Pertama, Sultan Zaki. Sultan Zaki ya, U17 ya ini. Sultan Zaki sempat merasakan tangan dingin Sintayong kala dipanggil dalam skuad timnas U20 Indonesia. Oh, pernah juga. Sultan Zaki bahkan dipercaya sebagai starter saat timnas Indonesia U20 kalah 0-2 dari Irak U20 di laga pembuka grup A Piala Asia U20 2023. Fakta tersebut menunjukkan Sintayong melihat Sultan Zaki memiliki talenta. Jika dipoles secara tepat, bek milik PSM Makassar ini bisa menjadi pemain andalan Sintayong di timnas Indonesia U23 dan senior. Lagi Arkan Kakak. Kedua, Oh, Arkan Kakak. ini memang sudah biasa main. Arkan Kakak Di beberapa kali Indonesia ini guys, kadang-kadang saya pun keliru sebab ada 3 nama Arkan nih. Pertama Arhan, ini Arkan Kakak, ada lagi satu orang nih, Arkan Fikri kan. Nah, jadi 3 ini kadang-kadang keliru sedikit ya. Kalau Sintayong tengok untuk dia punya menjalani muka seleksi mungkin timnas Indonesia U20. baru kenal. Sayangnya, penyerang Persis Solo ini gagal menembus skuad akhir termasuk untuk Piala Asia U20 2023. Namun baru berusia 17 tahun, Arkan 17, Kakak masih oh. berpeluang meningkatkan kemampuannya. Muda lagi Dengan juga. begitu, peluang Arkan Kakak memperkuat timnas Indonesia senior maupun berkarir di luar negeri masih terbuka lebar. Jidabin. Ketiga, Jidabin. Oh, macam nama-nama Jepang guys, Jidabin. Jidabin sempat berkomunikasi dengan Sintayong ketika salah satu bank plat merah di Indonesia mengundang sejumlah pesepak bola legenda, macam Roberto Carlos, Marco Materazzi, dan lain-lain. Kala itu Sintayong melepaskan senyum lebar sampai menganggukkan kepala. Tak sampai di situ, Sintayong juga memberikan tepuk tangan yang ditujukan kepada Jidabin yang merupakan pemain keturunan Korea Oh, Selatan. dari Korea. Patut namanya ada iras-iras nama Korea dengan nama hampir-hampir nama Jepang juga guys ya. Analisa Oke, berjalan analisa lancar, berjalan asisten lancar. STY akui STY temukan strategi lawan Irak. strategi lawan Irak. Oh, ini yang tim penganalisa Sintayong nih yang Kabar datang baik ke datang dari Irak. asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, yang mengklaim tim kepelatihan sudah menyiapkan strategi jelang hadapi timnas Irak dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, laga tersebut bakal terlaksana di Stadion Internasional Basra pada 16 November nanti. Meski melakoni laga tandang, Nova Arianto optimis skuad merah putih menatap laga melawan Irak. Mantan bek timnas Indonesia itu mengakui bahwa Irak adalah unggulan dalam grup F. Namun hal itu tidak membuat skuad Garuda gentar. Nova Arianto menjelaskan Sintayong pun sudah mengantongi kekuatan dan kelemahan Irak. Pasalnya, Nah, staf ini guys, pelatih timnas nih, Indonesia sudah memantau langsung Itu dia antara tim penganalisa di Irak baru-baru ini, asisten Sintayong ini, dan
ini penting sebenarnya untuk timnas Indonesia. Sebenarnya mana-mana tim pun yang ingin berlawan sesama mereka nanti, mereka akan mengantar tim penganalisa ketika perlawanan-perlawanan macam ini, perlawanan Irak dengan di kualifikasi Piala Dunia juga mereka menghantar tim penganalisa. Jadi dari sini Sinteyong akan dapat satu rumusan kesimpulan, kemudian melihat sendiri permainan ini, mana-mana pemain yang perlu dikawal dan sebagainya. Jadi penting. Jadi sudah temukan strategi beberapa khas. Waktu yang lalu. Kami Kucing Staff sudah melakukan komunikasi terkait strategi apa yang akan kami lakukan saat melawan Irak. Kami sudah melakukan pemantauan kekuatan Irak. Sudah melakukan pemantauannya kekuatan Irak. Dengan modal tersebut, tentu kini menarik untuk menanti strategi apa yang akan disusun Sinteyong untuk menghadapi salah satu negara terkuat di Asia itu. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan skuad Garuda di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai berlangsung bulan depan. Bulan November guys, tidak lama lagi. Oke guys, itu antara info terkini. Sebenarnya pemain keturunan di Indonesia ini, saya ingat lebih banyak lagi sebenarnya di luar sana guys. Mungkin ada ratusan, ada ribuan mungkin yang berkarir di luar negeri. Tetapi sejak akhir-akhir ini, barulah mereka berdatangan ke Indonesia. Kenapa daripada dulu pemain-pemain keturunan ini menyepi ya, tidak ingin membela timnas Indonesia. Tapi ini mungkin ada beberapa faktor. Antaranya kelibat Sinteyong yang semenjak menjadi pelatih di Indonesia ini, dia lebih gemar menggunakan pemain-pemain keturunan ini untuk menguatkan tim Indonesia. Jadi dari sini nampak progresif dan juga peningkatan Indonesia, terutama daripada segi ranking FIFA itu memang betul meningkat jauh ya. Kalau dulu dalam 175 atau 179 ya ketika Sinteyong mengambil alih tahun 2020, dan kini Indonesia berada di ranking FIFA ke 144. Jadi peningkatan yang agak jauh ini menyebabkan Sinteyong sentiasa mencari pemain-pemain bergrade A untuk pemain-pemain keturunan ini. Nah, sebab itu ramai pemain keturunan di media-media akun sosial mereka. Mereka pasti akan meletakkan bendera Indonesia. Dan kadang-kadang ada yang membuat caption mau membela timnas Indonesia. Jadi sebenarnya selain daripada yang tadi nih, ada lagi J. Ages, ada lagi Nathan Johnny, itu pun masih dalam proses sebenarnya. Dan proses ini yang mungkin mengambil masa ya. Dan kalaulah beberapa pemain keturunan sekarang ini yang ada di bermain di luar negeri, contoh di Belanda, di mana-mana klub lah, kalau paling bagus, paling lebih cepat ya, cepatkan proses naturalisasi ini atau keturunan ini, walaupun mereka belum lagi bermain dengan timnas Indonesia, tetapi mungkin satu masa akan datang mereka mungkin akan bermain. Dan pemain-pemain yang bergrade A ini perlu di proses naturalisasikan terlebih dahulu, walaupun mereka mungkin tidak ingin lagi bermain dengan timnas Indonesia. Kalaulah ada sistem seperti itu, mungkin senang ya di masa akan datang. Jadi proses ini tidak mengambil masa yang lama. Jadi kalaupun mereka ingin bermain dengan timnas, membela timnas Indonesia, mereka bisa terus untuk bisa bermainnya, sebab ada sudah dokumentasi dari segi kemasukan ke naturalisasi itu. Jadi mungkin begitu. Jadi perlawanan menentang Irak pada 16 November ya, Sinteyong sudah punya satu strategi mungkin taktikal, dan dia juga telah mengantar tim penganalisa ke Irak baru-baru ini, dan kita mengharapkan dan mendoakan semoga timnas Indonesia dapat membuat sesuatu yang paling terbaik untuk dibawa pulang ke Indonesia, sama ada poin, 3 poin ataupun 1 poin, yang penting ada poin imbang. Kalaupun kita tidak mengharapkan kemenangan, tetapi sekurang-kurangnya ada perlawanan yang menarik, ya perlawanan sengit, perlawanan yang menghibur, dan sekurang-kurangnya imbang itu
itu adalah satu kejayaan yang besar untuk timnas Indonesia. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan info terbaru ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya. Dan sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.